A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka dengan rahmat Allah lah kamu berlemah lembut kepada mereka. Jadi ini Allah perintah pada kita ini disuruh lemah lembut kepada siapapun. Dan kalau kita ini sudah melakukan lemah lembut, harus diakui itu dari Allah. Kita menasihati orang dengan lemah lembut itu karena izin Allah, karena kita dapat rahmat Allah. Jadi jangan berbangga, jangan merasa, apalagi kalau menasihati seseorang terus nasihatnya itu bisa didengar, dipatuhi. Jangan berbangga, ini dari saya bisa menasihati dia jadi baik sekarang ya akhirnya. Ya jangan gitu. Bisa menasihati seseorang terus orang itu jadi baik ya karena dapat rahmat dari Allah. Kamu itu ditolong Allah, dapat rahmat dari Allah. Sehingga dengan rahmat itu kamu bisa menasihati seseorang terus orang itu jadi baik. Jadi ayat ini Allah itu perintah pada kita ini disuruh lemah lembut pada siapapun. Kalau kita ini lemah lembut pada pasangan, ya pasangan kita ini akan mendekat. Kalau kita lemah lembut pada anak, ya anak kita ini akan mendekat. Jadi di sini ada tuntunannya. Maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah. Jadi di sini ada perintah musyawarah. Kalau kita mau menasihati seseorang itu ya harus ditanya dulu dengan hikmah, jangan langsung dinasihati. Misalnya dengan orang gak kenal ya harus diberi sesuatu, kenalan dulu kan gitu. Kalau dengan orang yang sudah kenal ya harus ditanya dulu, kamu mau saya nasihati apa mau emoh? Kalau sudah emoh ya mundur, jangan dilanjutkan, besok saja. Kalau sudah siap baru dinasihati. Pokoknya kalau sudah siap dia akan menjawab, kamu saya nasihati apa mau? Oh iya. Nah itu baru dinasihati. Jadi harus izin dulu. Setelah itu dimaafkan kesalahannya, dimohonkan ampun pada Allah, baru dinasihati. Dan jangan lupa, karena nasihat ini sesuatu yang baik, ya sesuatu yang baik itu harus diawali dengan bismillah. Setelah itu diakhiri dengan alhamdulillah. Baca bismillah baru dinasihati. Ibarat tanah itu ya, kalau tanah itu masih atos, dicangkul ya mental, harus digemburkan dulu. Hati manusia itu yang menggenggam Allah. Kalau pingin hatinya tuh lembut, sebelum dinasihati kan harus dilembutkan dulu. Nah, supaya lembut itu bagaimana? Ya itu tadi, dimaafkan kesalahannya, dimohonkan ampun pada Allah, baru dinasihati. Diawali dengan bismillah ya. Sebelum menasihati diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ya insya Allah ya akan patuh. Ini ada seorang dokter punya 2 cewek, pingin punya cowok ya. Caranya gimana? Ya ini ada ilmunya ya. Kalau lahir perempuan itu tetap punya 2 sifat, asam dan basa. Kalau dia itu sifatnya itu asam, nanti ya spermanya yang jadi itu jadi cewek. Kalau basah, sperma ceweknya itu mati semua. Yang ada laki-laki. Jadi ini ada dokter, daerah itunya itu disemprot basah. Karena asam ya, disemprot basah supaya jadi basah. Begitu mungkin maksudnya. Ya mati semua, bahasanya itu ya langsung lontor. Istilahnya Allah kok mau dilawan ya tetap gak bisa. Kalau sifatnya itu asamnya itu dari dinding, loh kena itu ya mati langsung lontor. Jadi kalau pingin punya cowok, kan biasanya rata-rata kalau punya cewek itu dari istri itu tensinya itu rendah biasanya rata-rata. Tensinya rendah. Tensi rendah itu
kalau terhadap pekerjaan itu kurang bersemangat gitu loh, itu menyebabkan tensi rendah. Kalau normal tensinya ya harus bersemangat, memang happy, yakin pada Allah Ta'ala. Jadi kalau pingin anak laki-laki, tensinya itu harus dinormalkan dulu dari pihak istri. Setelah normal, nah kalau dia itu merasa happy, maksudnya happy yang betul-betul happy loh ya, bukan dibuat-buat, happy yang power, tenaga itu maksimum di situ tuh jam berapa sampai jam berapa. Misalnya habis subuh jam 4 sampai jam 5. Nah, kalau jam 4 sampai jam 5, nah itu melakukan hubungan. Karena di titik-titik itu basah spermanya yang perempuan mati. Nanti sperma laki-laki itu biasanya, kata dokter ya, sperma laki-laki hidupnya hanya sekitar 3 jam. Nah, di titik-titik itulah lakukan hubungan. Insya Allah jadi anak laki-laki ini hanya sekedar usaha. Banyak loh teman-teman guru, teman-teman dokter yang mempraktekkan seperti ini, anaknya yang sudah perempuan semua jadi laki-laki. Ada yang nggak mau gini, ini nggak mau, apa katanya takdir ya, laki-laki semua, sampai ke-7 ya laki-laki semua. Ada yang ke-4 perempuan semua, akhirnya nggak mau punya anak. Nanti ke-5 takutnya perempuan lagi. Ini dipraktekkan, kan ada ilmunya. Setelah berusaha begini, nah pasrah pada Allah, nanti Allah yang menentukan. Dan hasilnya tuh ya, bunda punya anak 5. Pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga perempuan, keempat laki-laki, kelima perempuan. Jadi bunda itu punya anak 5, laki-laki 3, perempuan 2. Dan ini banyak yang berhasil, alhamdulillah. Praktek seperti ini banyak yang berhasil punya anak lengkap, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada orang mengatakan ajal itu yang menentukan Allah, ini ada dalilnya. Terus takdir itu Allah yang menentukan. Iya, memang takdir itu dari Allah, betul. Tapi manusia disuruh usaha. Usahanya ya berupa itu tadi. Jangan mengatakan kenapa anakmu perempuan semua, takdir. Kok laki-laki semua, takdir. Ya nggak bisa gitu, kan sudah ada ilmunya, harus dipelajari, dipraktekkan. Setelah itu ya tunggu hasilnya dari Allah. Gitu aja. Kita berusaha, Allah menentukan.